Halo semuanya, kita lanjutkan pertemuan kita minggu lalu. 2 minggu berturut-turut kita sudah bahas tentang bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan Nusselt number atau bilangan Nusselt. Nah, apa itu bilangan Nusselt? Bilangan Nusselt adalah bilangan eh, perbandingan antara ya perbandingan antara perpindahan panas secara konveksi dan secara konduksi yang terjadi dalam fluida. Jadi dalam fluida bilangan Reynolds bilangan Nusselt number ini, misalnya ini panci yang berisi air, kemudian dipanasi dari bawah. Nah, akan terjadi perpindahan panas secara konveksi dan konduksi di dalam air ini. Ya, mana yang lebih dominan? Ya, mana yang lebih dominan? Agak mirip-mirip, mirip-mirip dengan bilangan Prandtl, tapi sangat berbeda dalam rumusnya, ya. Mirip-mirip pengertiannya, ya, tapi sangat berbeda dalam rumusnya, ya. Karena kalau bilangan Prandtl itu difusi perpindahan panas secara dua-duanya konveksi, difusi akibat difusi akibat termal atau difusi akibat momentum. Jadi pergerakan, ya. Jadi pergerakan oleh bilangan Prandtl itu pergerakan molekul lebih disebabkan karena difusinya bagus, difusi panasnya bagus, atau karena perpindahan yang digerakkan atau dialirkan, ya. Nah, kalau ini betul-betul murni karena perbandingan antara konveksi dan konduksi, ya. Jadi itu bedanya bilangan Prandtl dengan Nusselt number. Prandtl itu berbicara tentang difusi panas atau menyebarnya molekul akibat momentum atau akibat karena molekul itu menerima panas lalu gampang menyebar. Nah, kalau di sini perbandingan perpindahan panas secara konvektif dan konduktif, ya. Nah, kita sudah tahu rumusnya bahwa perbandingan antara rumusnya konduktivitas panas perpindahan panas atau panas yang hilang akibat konduksi atau panas yang ditransfer lewat konduksi, Q konduksi ini, ya, Q konduksi sama dengan K, dia simbolnya ini K, perpindahan panas, koefisien konduktivitas panas fluida, kali A, ya, luas perpindahan panas, kali delta T dibagi L. Kalau Q
Q akibat konveksi sama dengan H dikali A, luas perpindahan panas, area perpindahan panas dikali delta T. Ya. Nah, kalau ini diperbandingkan berarti konveksi dibagi konduksi berarti H, ya, berarti NU, perbandingannya ini NU, H kali A kali delta T dibagi dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Nah, ini kalau diselesaikan ini A karena luasnya sama, delta T-nya juga sama, L-nya ini kalau karena dia pembagi di bawah pembagi berarti dia naik menjadi H kali L dibagi K. Jadi yang tersisa adalah H kali L kali dibagi K. Nah, ini tidak berdimensi. Ya, tidak berdimensi karena sama-sama pindah panas. Satuannya ini satuannya watt. Ini satuannya juga watt, ya. Jadi watt dibagi watt ya satu atau tidak berdimensi. Nah, tapi kalau diuraikan dari sini tuh H itu kita sudah ketahui bahwa H itu satuannya adalah watt per meter kuadrat derajat Kelvin. Kalau K ini sama dengan watt per meter derajat Kelvin. Sedangkan L itu adalah meter. Nah, kalau dimasukkan satuannya ini H watt per meter kuadrat derajat Kelvin dibagi watt ini masih dikali meter dibagi, jadi ini dalam kurung ya, watt meter derajat Kelvin. Nah, ini kalau dibalik ini berarti ini saling meniadakan, ya. Kalau dibalik berarti ini watt, ya, kalau dikali meter kuadrat derajat Kelvin, ini ini dikali M dikali meter, ini dikali yang pembaginya naik jadi jadi pengali, maka ini meter per meter derajat Kelvin dibagi watt, sehingga ini 1 meter kuadrat 1 derajat Kelvin 1. Jadi atau tidak berdimensi, menghasilkan bilangan yang tanpa satuan, ya. Nah, itu sudah terbukti bahwa karena ini rasio maka dia tidak berdimensi. Nah, supaya lebih jelas bagaimana perbandingannya itu adalah misalnya seperti ini, ya. Supaya lebih jelas kita lihat ini, ya. Ini konduksi, ini konveksi. Kita lihat ini beban atau anggaplah ini panas
kalau dalam konduksi itu panas berpindah tanpa molekulnya berpindah. Molekul fluidanya berpindah. Jadi panas ini berpindah dari ujung ini ke ujung sini tanpa orang ini atau molekul itu berpindah. Berarti perpindahannya saling memberi ke sini. Ya, berantai. Baru panas itu sampai ke sini. Jadi molekulnya statis tidak berpindah, tapi panasnya berpindah. Nah, kalau konveksi, panas itu berpindah karena molekulnya membawa panas itu berpindah, ya. Nah, supaya lebih jelas contohnya di sini, misalnya ini air, ya. Air. Ini anggaplah ini bak tertutup. Jadi misalnya ini bak nyata ditutup. Ya, tertutup ya. Jadi dengan ukuran yang sama, delta T sama, permukaan atas ini ya 70, yang di bawah ini 30, tapi delta T-nya ini sama-sama 40 ya. Ini juga delta T-nya sama dengan 40. Nah, kalau yang kasusnya di atas ini konduksi, kalau ini air, ini molekul di atas, molekul air di atas ini menerima panas, lalu panas itu ditransfer ke bawah, tapi sayangnya molekul air yang menerima panas di sini kan sudah memuai, jadi lebih ringan daripada yang di bawahnya. Jadi yang lebih ringan ini tidak mungkin turun ke bawah membawa panas. Berarti dia stagnan di sini, terperangkap di sini. Karena dia naik sudah tidak bisa. Sehingga panas berpindah ke bawah ini tak dipindahkan secara berantai tanpa molekulnya pindah, karena tidak mungkin turun yang lebih ringan. Jadi perpindahan panas terjadi secara konduksi, walaupun ini air. Sedangkan yang di bawahnya, molekul air karena permukaan di bawah ini yang dipanasi, maka molekul air yang panas ini berpindah ke atas, lalu yang lebih berat itu turun ke bawah, ya. Sehingga perpindahan panas sampai ke atas ini, molekulnya yang lebih ringan ini pindah ke atas, kemudian jadi begitu terus berputar, ya. Setelah sampai ke atas, panasnya diserap oleh dinding, kemudian dinding ini melepaskannya ke udara, kemudian panas karena ini konstan 30, dia menjadi dingin kembali, lalu berganti lagi, dia turun lagi mengambil panas. Nah, otomatis perpindahan panas yang model konveksi seperti di bawah ini akan lebih tinggi perpindahan panasnya dibanding dengan yang terjadi pada konduksi di atas. Jadi misalnya pasti lebih cepat orang ini berpindah ini daripada yang di atas ini, karena dia bebas bergerak. Kalau ini akan berpindah-pindah, berapa kali berpindah. Kalau ini dia membawa lari, ya. Jadi apalagi kalau L-nya ini besar, jadi panjang ini, panjangnya ini, jaraknya ini panjang L, maka semakin lama baru sampai. Nah, kalau kasusnya ini, kalau L-nya dalam posisi ini, konveksi ini lebih semakin tinggi ke atas ini, L-nya makin besar, maka tekanan statis di bawah ini akan semakin besar, sehingga pada saat ini menjadi ringan,
molekul air yang di bawah ini akan lebih cepat lari ke atas karena ditekan dengan tekanan yang lebih besar sehingga lebih cepat dia membawa panas ke permukaan di atasnya. Sehingga perpindahan panas malah lebih cepat. Tapi kalau L-nya ini besar, yang konduksi justru malah menghambat. Dia malah jadi lama. Ya, perjalanannya dari atas baru sampai ke bawah panas di sini. Jadi saya kira itu sudah sangat jelas ya. Nah, kita sudah turunkan tadi rumusnya, yaitu Nusselt numbernya ini sama dengan HL per K. Nah, apa sih tujuannya mencari Nusselt number sebenarnya? Nusselt number itu dicari untuk mencari tujuan akhirnya itu untuk mencari koefisien perpindahan panas konveksi, ya. Karena HL per K itu ada H-nya di dalam. Nusselt numbernya HL per K-nya ini. Nah, dari rumus ini Nusselt number ini adalah fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Jadi pertama-tama kita mencari Nusselt number-nya berdasarkan bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Nah, ada sudah ketentuan-ketentuannya di sini berdasarkan eksperimen. Jadi ini mencari koefisien konveksi ini pada perpindahan panas konveksi. Ini di rumusnya itu, rumus-rumus ini didasarkan pada pengamatan empiris, ya. Jadi bukan diturunkan rumusnya, tapi koefisien-koefisiennya di sini didapatkan berdasarkan pengamatan empiris. Misalnya ini untuk mendapatkan bilangan Reynolds di sini, bilangan Nusselt number di sini untuk plat datar pada aliran laminar, NUX-nya atau bilangan Nusselt number pada jarak tertentu di plat itu sama dengan 0,664 kali RE bilangan Reynolds pangkat 1/2 dikali bilangan Prandtl-nya pangkat 1/3. Jadi Nusselt number ini dicari. Jadi pertama-tama untuk mencari K, untuk mencari H. Jadi untuk mencari H, kita harus pertama-tama mencari. Jadi tujuannya mencari bilangan yang tidak berdimensi ini. Pertama-tama kita cari bilangan Reynolds yang pertemuan 2 minggu lalu. Setelah itu kita cari bilangan Prandtl, ya. Lalu kita tentukan dari ini dia laminar apa turbulen, ya, jenis alirannya dia laminar atau turbulen. Kemudian bilangan Prandtl-nya ada juga ketentuannya, apakah lebih 0,6, ya, atau ada range-nya, misalnya 0,6 lebih dari 0, PR-nya ini lebih dari 0,6 tapi kurang dari misalnya 6.000, ya. Ada ketentuan-ketentuannya di sini. Nah, itu kita pedomani. Nah, setelah dapat bilangan Prandtl, maka NU-nya bisa dicari berdasarkan bilangan Reynolds dan Prandtl kalau misalnya dia laminar dan Prandtl-nya lebih dari 0,6 dan kurang dari misalnya 60 atau misalnya 6.000, tergantung batasan yang diberikan, ya. Karena ini rumus empiris maka ada batasan-batasannya.
Nah, setelah NU-nya dicari berdasarkan rumus ini, rumus empiris ini, lalu karena NU juga itu sama dengan bilangan Nusselt ini juga sama dengan HL per K. Nah, karena HL per K, kalau misalnya untuk kasus yang dalam pipa, yang Nusselt number-nya ini sudah ditentukan 3,66, jadi NU sudah ketahuan 3,66, ya. Maka hanya bisa dicari karena NU-nya sudah diketahuan. Jadi HL per K sama dengan NU. NU-nya itu sudah 3,66. Jadi hanya ini sama dengan untuk kasus ini 3,66 kali kali K dibagi dengan L-nya. Setelah H kita cari, didapatkanlah H di sini. Setelah H dicari, didapatkan, maka Q yang hilang atau yang diserap oleh fluida itu dapat dicari, yaitu H kali A kali delta T. K dan L ini kan sudah ketahuan fluidanya di sini apakah air atau udara. Jadi konduktivitasnya pasti ketahuan, diameter pipanya pasti juga ketahuan kalau pipa, kalau plat, panjang platnya juga ketahuan. Jadi hanya bisa dihitung kalau Nusselt number-nya sudah terhitung, sudah diketahui. Jadi itulah tujuannya mengapa bilangan Reynolds harus dicari, mengapa bilangan Prandtl harus dicari, lalu terakhir bilangan Nusselt untuk mendapatkan hanya ini, sehingga perpindahan panas secara konveksi bisa didapatkan. Jadi itu inti pertemuan kita minggu ini ya. Ya, semoga bisa dipelajari dengan baik. Jadi setelah kalian tahu prinsip-prinsipnya ini, maka dengan mudah kita bisa menghitung atau memahami perpindahan panas secara konveksi. Terima kasih atas perhatiannya.